wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa syarrafana bil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa uswatina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah duhur Masjid Darussalam Jannatul Firdaus yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentu kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita kembali diberi kekuatan yang sempurna, baik kekuatan fisik maupun kekuatan spiritual, sehingga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini kajian kita atau pembahasan kita tentang kualitas ibadah. Jadi agama kita itu sangat menganjurkan kita sebagai seorang muslim ketika melakukan ibadah harus memperhatikan kualitasnya. Jadi bukan hanya kuantitas, bukan hanya jumlahnya, tetapi bobotnya juga diperhatikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba ketika melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan sangat baik. Innallaha ahabba abdan idza fa'ala syai'an atqanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai seorang hamba ketika melakukan sesuatu, melakukannya dengan sangat baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita punya istilah muslim minimalis. Ya, ada muslim minimalis, itu muslim yang termasuk ketika melakukan suatu perbuatan keagamaan atau ibadah, dia tidak memperhatikan kualitasnya, dia tidak memperhatikan kesempurnaannya. Padahal salah satu esensi dalam agama kita adalah persoalan kualitas itu. Nah, saya ingin menggambarkan ibadah yang berkualitas dengan ibadah yang tidak berkualitas. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sholat di rumah sendiri, itu dapat berapa Pak? Kalau sholat duhur di rumah sendiri, berapa kita dapat? Satu ya? Satu. Kalau kita datang di sini berjamaah dapatnya berapa? 27 ya? Itu bukan perkataan ulama, tetapi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani
Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisaba'in wa isyrina darajah. Itu hadis. Salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendiri di rumah dengan 27 derajat. Pertanyaannya, apa bedanya salat duhur yang kita lakukan di rumah dengan di sini? Maksud saya bentuknya. Salat duhur tak di rumah 4 rakaat, di sini juga 4 rakaat, ada takbiratul ihramnya, ada sujudnya, ada rukunya, ada tasyahudnya, persis Pak, tidak ada bedanya kan? Tidak ada bedanya ya. Tapi kenapa dikasih 27, yang di sana dikasih 1? Nah, pertanyaannya kualitas. Jadi ini kualitas Pak. Atau yang gambaran sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini berapa harganya Pak? Ini berapa harganya? Nah, satu eceran. Kalau kita beli di bawah ini 3.000 ya. Tapi ini kalau di pesawat berapa harganya? Pertanyaannya, apa bedanya? Itu tonji toh? Itu namanya kualitas. Jadi kalau kita sholat di rumah sendiri dapatnya 1, kalau kita beli ini di pasar biasa itu 3.000. Beli di pesawat atau di hotel atau di airport itu bisa 20.000. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tentu sangat rugi kalau capek beribadah tapi sedikit saja didapat, ya kan? Dibanding sedikit kita lakukan tapi banyak dapatnya. Nah, itu persoalan kualitas. Persoalan kualitas. Itu sebabnya pada kajian kita pada hari ini saya mau bicara tentang bagaimana caranya seorang hamba dia beribadah dan ibadahnya berkualitas. Nah, tadi itu yang saya kasih perumpamaan tentang sholat sendiri di rumah dengan sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, dari kasus itu, sholat sendiri di rumah, sholat berjamaah di masjid, itu ulama kita merumuskan bahwa salah satu sebab atau faktor yang membuat ibadah kita itu berkualitas kalau dia berefek sosial. Ada efek sosialnya. Nah, jadi tadi Pak RT jawab karena dia berjamaah ya. Nah, itu betul. Jamaah itu dimensi sosial Pak. Jadi kalau kita beribadah, kita pastikan ibadah kita itu memberi manfaat kepada yang lain. Dan jangan beribadah tetapi justru menyakiti orang lain. Nah, contoh, pernah kita dengar bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang kalau dia makan bawang putih di rumah, makan bawang merah, dilarang Nabi pergi berjamaah di masjid. Nah, itu coba. Bayangkan Pak, satu sisi tadi Nabi mendorong kita untuk datang berjamaah ke masjid dan dikasih pahala 27. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi melarang orang yang makan bawang putih atau bawang merah datang ke masjid Pak? Dua kasus ini disimpulkan bahwa yang tadi itu berefek negatif kepada masyarakat atau efek sosialnya itu
dampak negatifnya. Nah, jadi itu kemudian dirumuskan oleh ulama kita bahwa kalau kita mau beribadah dan ibadah kita ingin berkualitas, jangan sama sekali menyakiti orang. Jadi ibadah yang berkualitas itu adalah ibadah yang memberi kenyamanan kepada orang lain dan tidak menyakitinya. Nah, kita lihat kenapa Nabi melarangnya. Karena orang yang makan bawang putih atau makan bawang merah baru ke masjid, itu pasti menyakiti orang yang di sebelahnya. Tidak bisa khusyuk karena bau sekali mulutnya kan. Nah, tapi Nabi menyebut bawang merah atau bawang putih. Tapi esensinya sebenarnya bahwa jangan sama sekali orang itu datang ke masjid sementara mulutnya berbau. Jadi maksudnya Pak, esensinya bukan bawang putih saja, bukan saja bawang merah, tapi apabila seseorang itu mulutnya berbau, jangan pergi ke masjid sebelum bersiwak, bersikat gigi. Jadi maksudnya itu sebelum kita pergi ke masjid, sholat berjamaah, lihat mulutnya, kalau dia bau, hendaklah dia bersikat gigi. Itu yang dimaksud itu Pak. Karena kenapa? Nah ini lagi-lagi rumusannya tadi, ibadah itu supaya dia berkualitas, salah satu adabnya, salah satu akhlaknya, jangan seseorang itu beribadah tapi pada saat yang sama menyakiti yang lain. Contoh lagi, di bulan suci Ramadan kita sering sekali kalau bulan Ramadan itu semangat ibadah kita itu sampai-sampai menyakiti juga orang lain. Menyakiti mungkin tidak, tapi mengganggu. Contoh, ada orang itu kalau sudah sholat subuh, dia baca Qur'annya berbisik sekali. Nah, kasih naiki suaranya tuh. Nah, ganggui orang yang di sampingnya. Akhirnya orang ini tidak konsentrasi, dia pulang ke rumah tidak baca Quran nih. Gara-gara siapa? Gara-gara yang tadi. Nah, jadi baca Qurannya itu Pak tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Dia ganggu orang. Dia ganggu orang. Nah, terus ada satu lagi contoh. Orang sakulu, toki sakulu, masebung. Masebung. Itu orang masebung tidak disebut oleh Nabi bahwa siapa orang masebung jangan pergi ke masjid. Tidak ada itu Pak. Dia cuma bilang siapa yang makan bawang putih. Masalahnya di Islam itu sangat menghormati dan mengapresiasi logika. Maka dia berkata, la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Kira-kira Pak, kutanya Ki, kira-kira masuk akal tidak orang mesebung tidak dilarang pergi ke masjid, lalu yang dilarang hanya orang yang makan bawang putih? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Jadi kalau menggunakan akal, meskipun Nabi tidak menyebut, tetapi orang mesebung sakulu masuk juga dalam hadis itu. Jadi maksudnya Nabi juga ingin mengatakan sebenarnya bahwa siapa orang yang memiliki bau badan yang menyengat, jangan sama sekali pergi ke masjid. Bahkan lebih parah Pak, karena kalau orang yang makan bawang putih atau bawang merah, yang diganggu itu cuma di sampingnya. Kalau orang sakulu Pak, satu masjid. Meskipun tidak disebut oleh Nabi, tapi orang mesebung masuk dalam hadis itu. Sama ceritanya narkotika itu tidak ada di dalam Al-Quran bahwa dia diharamkan. Tidak ada juga di dalam hadis Pak. Yang ada di dalam Al-Quran itu khamar,
Ya, yang ada hukumnya dalam Al-Quran itu adalah khamar. Nah, tapi dipakai lagi logika tak? Kira-kira masuk akal tidak? Allah mengharamkan khamar lalu membiarkan narkoba. Kira-kira kalau tanya mana yang lebih parah merusak akal, narkoba atau khamar? Narkoba kan? Nah sekarang dibalik, kira-kira Tuhan bijaksana tidak? Dia menghalalkan narkoba tapi dia mengharamkan khamar, sementara narkoba lebih parah merusak akal. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita punya umur panjang, kita akan lakukan kajian-kajian fikih yang mendalam, bahwa nanti ada satu pembahasan itu bahwa beragama itu tidak cukup Quran hadis, Pak. Jangan kita menganggap sederhana beragama itu. Karena kenapa? Seperti tadi, seandainya Quran hadis saja, maka ya sudah, narkoba itu dihalalkan karena tidak disebut. Masalahnya Al-Quran atau agama kita juga mengatakan bahwa kita beragama juga harus menggunakan akal dan pikiran kita. Seperti tadi dalam hadis itu, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agamanya orang yang tidak ingin menggunakan akalnya. Wala aqlakat tadbir. Nabi menyambung hadisnya itu, tidak ada kualitas berpikir, tidak ada kualitas akal yang lebih tinggi daripada kemampuan manajemen dan mengadministrasi, Pak. Ya, jadi nah ini ininya. Jadi saya simpulkan sebelum lanjut ya. Karena kualitas ibadah itu sangat ditentukan oleh apakah kita memperhatikan akhlak-akhlak ibadah itu sendiri atau adab-adab itu sendiri. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kualitas ibadah kita itu sangat ditentukan oleh banyak hal. Yang pertama adalah pastikan ketika kita beribadah jangan mengganggu orang. Karena kalau ada orang yang terganggu, ibadah kita kemudian turun harganya, Pak. Turun kualitasnya. Nah, seperti tadi misalnya kita dengan semangat kita tinggikan suara sehingga orang terganggu. Yang kedua, kita datang dengan tidak sikat gigi, akhirnya ketika kita takbiratul ihram itu tercium yang di sebelah. Nah, turun harganya itu ibadah kita. Ya. Nah, terus saya mau jawab itu, kenapa beda sekali, Pak? 1 dengan 27. Kenapa bisa beda? Ya, karena itu tadi. Karena itu agama kita sebenarnya kenapa dia bayar banyak, bayar 27? Karena di dalam agama kita sebenarnya itu adalah yang paling penting itu adalah stabilitas. Itu stabilitas itu yang paling penting dalam agama kita. Kerukunan, perdamaian. Itu sebabnya hadis Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Orang yang selalu memutuskan silaturahimnya itu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Atau ada yang paling parah, Nabi mengatakan apa? La yunazzilur rahmata ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada satu komunitas, di situ ada satu orang yang bermasalah. Nah, media yang digunakan Islam untuk menciptakan perdamaian, dia mengiming-iming kita itu tadi 27 derajat itu. Karena dia bilang kalau saya kasih pahala 27, pasti orang cerdas, orang yang waras, pasti dia ingin selalu datang berjamaah. Tapi harus difahami bahwa ada sebenarnya filosofi yang terkandung di dalam 27 itu, supaya kita senantiasa datang berkumpul di masjid dan saling saling mengenal diri
mana yang kesusahan. Nah, itu dia sebenarnya. Jadi kalau ada orang, Pak, begini, kalau ada orang bolak-balik dari masjid ke rumahnya setiap saat berjamaah, tapi dia dibenci sama yang semua penghuni masjid itu, tidak ada juga, dia tidak dapat 27 itu, Pak. Itu nggak dapat 27. Karena kenapa? Esensi berjamaah dia tidak lakukan. Sama dengan yang ini, softwarenya itu bermasalah, lagi rusak di softwarenya. Jadi softwarenya sholat berjamaah itu adalah kerukunan. Nah, dia bermasalah dengan semua orang. Jadi kalau ada orang senantiasa datang dari rumah ke masjid, tetapi bikin masalah di masjid, ya, bikin konflik di masjid, hai tersuruh bawa nih lesu, maka tidak ada itu kita dapat 27, Pak. Kenapa? Esensinya jamaah dia tidak lakukan. Karena sesungguhnya Islam itu nasuruh kita datang berjamaah dan dia kasih pahala banyak supaya kita menciptakan kerukunan. Kerukunan itu dengan cara kita tanya masing-masing, oh si fulan misalnya kenapa dia tidak datang lagi. Nah, jadi kalau sudah bertanya begitu, apa masalah tak misalnya, yang ada tanya apa masalahnya. Nah, kalau disebut nih masalahnya, ya sudah, dia kalau bisa bantu begitu. Nah, jangan justru orang itu bikin masalah di masjid, kan banyak begitu, Pak. Saya pernah alami. Saya pernah ceramah di sebuah masjid, bukan di sini. Itu panitia masjidnya bilang, Ustaz, sepertinya masjid butuh pencerahan seperti itu. Kalau bisa kita datang lagi untuk bikin kajian. Saya bilang oke, tidak ada masalah. Saya bilang kapan? Dia bilang ya minggu depan. Nah, minggu depan itu tidak ada teleponnya. Itu pengurusnya juga teman di kampus. Lama-lama sekitar 1 bulan ketemu. Bagaimana masjidnya? Saya kira mau bikin kajian. Dibilang masa saya pengurus pengurus masa saya. Maksudnya dia bilang ya sudah. Jadi ada masalah, mereka konflik di situ dan dia pertentangkan sehingga kacau itu jadwal, Pak. Nah, ini yang begini-begini nih. Jadi ketika agama, ketika Islam misalnya memberikan kita 27 itu, mestinya kita tanya kenapa kira-kira, apa tujuannya, apa bobotnya ini barang, apa bobotnya. Jadi itu tidak cukup, Pak RT, kalau misalnya gini, tidak cukup. Sebenarnya jawabannya sudah benar, tapi tidak cukup. Dia bilang apa bedanya, apa filosofinya di balik jamaah, ya kan? Nah, jawabannya masih ada di balik itu. Dia bilang kalau orang selalu berjamaah itu diharapkan antara satu dengan yang lain dalam jamaah itu saling membantu, saling menguatkan. Yang kuat membantu yang lemah, yang ada membantu yang kurang ada. Itu ciri khas masyarakat Islam. Ciri khas masyarakat Islam itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu esensi Quran. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibadah yang punya efek sosial yang tinggi itu adalah ibadah yang sangat berkualitas. Nah, yang kedua, ibadah itu supaya dia berkualitas. Jadi kalau kita dengar kualitas itu, ya itu tadi, kita langsung terkonek dengan harganya itu beda-beda karena kualitasnya, ya. Nah, jangan sama sekali beribadah dan ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita rawat, Pak. Jadi kita harus merawat ibadah kita betul-betul, yang kita lakukan itu tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan keikhlasan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan Allah, kita saja manusia, Pak. Itu kalau diduaiki, terutama ini perempuan,
ya kan? Kalau diduai pasti marah sekali. Jadi perempuan itu bukan hanya perempuan, saya kira ya, laki-laki juga, dia tidak mau dimadu hatinya kan. Jadi harus cinta itu 100%, ya kan? Nah, atau pernah kita dulu dengar Pertamax dengan Pertalite dicampur? Ya, kita semua marah kan? Kita tentu marah kalau kita beli Pertamax tapi ternyata ada campuran Pertalite-nya. Pasti marah. Begitu juga Tuhan, Pak. Kalau kita beribadah terus di situ ada unsur selain Allah Subhanahu wa taala, itu pasti drop. Bahkan boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam ayat dikatakan, "Man kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin ibadahnya menembus Tuhan. Nah, menembus Tuhan itu maksudnya diterima. "Falyamal amalan shaliha." Maka hendaklah dia beramal saleh, melakukan kebaikan, tetapi ada syarat yang keduanya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Jadi dua syaratnya dalam ayat itu supaya ibadah kita menembus Tuhan, sampai ke Tuhan. Pertama, lakukan amal ibadah sesuai dengan prosedur, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya terpenuhi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan sama sekali ada unsur yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sejarah ulama-ulama kita dulu di zaman Rasul, di zaman sahabat itu, caranya mereka mengawal ketulusan dan keikhlasannya. Kalau dia mau bersedekah, Pak, kalau dia mau bersedekah jam 2 malam dia bangun, dia ambil dinar dirhamnya, baru pergi ke semua jalan-jalan yang sering didatangi oleh atau dilewati oleh fakir miskin. Coba lihat itu, tengah malam diambil dirhamnya, diambil dinarnya, terus dia bawa ke jalan di mana jalan itu sering dilewati, baru dihamburkan di situ, baru dia pulang. Kalau kita lentong sih, Pak. Jadi keikhlasan kita bersedekah itu setengah hati saja. Contohnya, kita bersedekah misalnya 1 juta atau 5 juta pakai amplop, kita bikin hamba Allah, bukan nama toh, tapi begitu pengurus mengumumkan yang menyumbang itu hamba Allah 5 juta, terus yang menyumbang tadi ada di situ, terus dia bilang nah kasih kode bahwa sebenarnya hamba Allah itu dia kan. Jadi semua orang tahu bahwa yang menyumbang 5 juta itu yang Mas Semeng tadi. Terus tidak puas, setelah pulang tanya lagi itu temannya, dia bilang, kau tahu tadi yang menyumbang 5 juta itu? Dia bilang tidak, Buang. Dia bilang, masa kau tidak tahu? Nah, berarti dia tidak sepenuh hati untuk ikhlas gitu. Begitu. Jadi apalagi sekarang ini keikhlasan itu sangat mahal, Pak, dengan perkembangan teknologi digital sekarang. Ya. Nah, contoh misalnya sekarang ini lagi musim haji, musim umrah itu sepanjang tahun ada banyak tuh umrah, pergi umrah, mulai naik bis dari rumahnya selfie terus, selfie, ya kan? Seandainya selfie untuk lihat untuk dirinya, tidak, posting ke Instagram sama TikTok. Bahkan ada yang lucu itu, jadi jam 2 malam dia bangun, terus salat tahajud di Ka'bah, baru nasuruh anaknya nasuruh anaknya video, baru posting. Setelah dia posting, misalnya tidak ada yang komentari atau tidak ada yang like, dia marah tuh, kenapa tidak ada yang like? Nah, ini semua, Pak. Jadi jangan-jangan ibadah
yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sampai. Itu karena bukan karena persoalan kurang gerakan, kurang rukun dan syaratnya, bukan, tetapi karena persoalan sikap batin kita. Sikap batin kita ketika kita melakukan ibadah itu yang kurang. Kita berharap misalnya hanya kurang saja ya, tetapi jangan-jangan kalau itu ditolak. Nah, kalau itu ditolak kan sangat rugilah kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi yang ini banyak sekali adab-adabnya di sini, ada sekitar 10 adab-adabnya supaya menjaga kualitas ibadah kita itu. Tapi saya lihat karena waktunya sangat terbatas, jadi cukup kita tahu dua, bahwa yang pertama kita kawal supaya ibadah yang kita lakukan betul-betul karena Allah. Karena 1000 rakaat sholat yang kita lakukan Pak, itu tidak akan sampai kepada Allah kalau yang kita inginkan, yang kita niatkan adalah riya. 1000 rupiah yang kita sedekahkan tapi dengan penuh keikhlasan, ketulusan, tanpa riya, tidak ada orang yang tahu, itu jauh lebih berkualitas daripada mensedekah banyak tapi kita mau dipuji oleh orang, ya kan. Nah, termasuk misalnya haji itu banyak sekali kepentingan dunia di situ sebenarnya. Jadi sangat rawan ibadah haji itu. Ya. Itu sebabnya sebenarnya kalau setelah kita haji, kita pakai haji, itu sebenarnya perisai supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dalam agama, jadi yang pengingat itu songkok kita itu. Nah, jadi saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sangat berkualitas dan kita senantiasa memperhatikan kualitas itu, karena boleh jadi banyak ibadah yang kita lakukan tetapi untuk baik itu kalau dikurangi saja, tetapi kalau ditolak, nah itu yang kita tidak diharapkan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada umur yang panjang kita akan sambung kajian-kajian kita, mungkin nanti fokus pada kajian fikih ya, kajian fikih yang sehari-hari banyak orang tanya tentang hukumnya. Kita kalau ada pertanyaan, ya silakan Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Oke. Jadi Pak RT, dalam Islam itu ada namanya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menyuruh kebaikan dan nahi mungkar, melarang yang kemungkaran itu. Pak RT sudah melakukan prinsip ini dan ini sebaiknya memang harus dilakukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada hadisnya Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran mestinya hendaknya dia rubah kemungkaran itu, dia hilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Nah, kekuasaan yang dimaksud di sini polisi, tentara, undang-undang, pemerintah dan lain sebagainya. Ini kekuasaan. Kalau dia bukan dari pihak pemerintah, ya jaksa, polisi, hakim, pemerintah, falyughayyirhu bilisanihi, hendaklah dia berceramah. Jadi saya misalnya, cara saya untuk menghilangkan kemungkaran itu bukan kekuasaan, karena saya bukan dari pihak otoritas, tapi saya bisa melakukannya dengan lisan, dengan ceramah-ceramah itu, dan kita bisa lakukan. Ada juga yang paling rendah itu, fabiqalbihi, dengan hati. Kita cukup membenci kemungkaran itu. Tapi ini kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Ini adalah iman yang paling lemah. Kalau tidak mau urus yang begitu-begitu. Jadi salah satu ciri masyarakat Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi sebaiknya orang itu, karena itu kemungkaran itu maksudnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kalau ada orang sakulu, ya berarti dinasehati dengan sebaik-baiknya. Ada itu anunya Pak RT, ada prosedurnya dalam ayat itu bagaimana menasihati orang. Dia mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan nasihat-nasihat yang baik. Jangan kita marah-marahi Pak. Bisa jadi kita bertengkar. Jadi kita nasihati baik-baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi itu sudah benar, bahwa kalau ada hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas, mengganggu kerukunan, mengganggu kekhusyuan ibadahnya, maka itu juga. Tapi yang dua orang ini sebenarnya tidak dilarang. Maksudnya kalau mungkin pergi ke masjid, sikat gigi dulu. Yang sakulu itu ya mandi 1 ember 2 ember dan pakai parfum setengah botol. Ya, karena kalau orang sakulu agak parah itu tidak cukup dengan satu begini, harus agak banyak toh. Nah itu cara-caranya, ya supaya dia tetap juga mendapat pahala jamaah begitu. Tapi kalau dia tidak bisa melakukannya, itu memang dilarang oleh Nabi untuk datang. Karena kenapa? Ya mengganggu banyak orang. Nah ini yang disebut dengan stabilitas tadi, kerukunan itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang menjadi bagian daripada orang yang selalu menciptakan kerusakan, ya, ketidakstabilan dalam ini. Saya kira demikian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.